tahun 2026. Mungkin acara ini sangat baru ya Bapak Ibu, tapi tidak mengapa kita dengarkan saja nanti paparan dari narasumber-narasumber yang ada. Kalaupun memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kami membuka kesempatan nanti di sesi tanya jawab untuk raise hand Bapak Ibu maupun bisa lewat kolom chat yang disediakan. Untuk daftar hadir dan PowerPoint narasumber nanti juga akan kami share di kolom chat yang tersedia. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu kita langsung masuk ke paparan narasumber dari Mas Agung Budi Harto yang akan menjelaskan mengenai evaluasi PKPPP tahun 2026 serta pelaksanaan PKPPP tahun 2026. Waktu dan layar kami persilakan kepada Mas Agung. Silakan Mas Agung. Oke. Mic-nya masih mati, Mas. Oke, suara saya terdengar dengan jelas. Iya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita telah diberikan kesehatan yang berlimpah sehingga kita dapat mengikuti Zoom meeting pada hari ini dalam rangkaian pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau melihat dulu hari ini Bapak Ibu yang kami undang, yang sudah kami sampaikan, diskusikan terkait PKPP sudah hadir semua ya Bapak Ibu ya. Untuk Dinas Pendidikan sebagai tim pembina Satuan Pendidikan sudah ada. Tim kerja Satuan Pendidikan di Dinas sudah ada. Bisa dicek. Hmm, sudah ada. Bapak Ibu yang pengampu kebijakan di Dinas Pendidikan sudah ada. Ada Pak, kami dari sekolah. Ya, yang dari sekolah sudah aman ya, berarti yang dari Dinas Pendidikan ada ya? Sudah masuk. Iya, Oh, sudah masuk. siap. Oke. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ibu-ibu semua ya ini ya. Oh, ibu-ibu Ada semua. juga Oke. yang bapak-bapak. Oke, jadi hari ini adalah rangkaian PKPP. Mungkin ini hal yang baru untuk Bapak Ibu di lingkungan satuan pendidikan, karena ini uh, adalah arahan dari Kemenpan menyangkut Direktif Presiden di mana satuan pendidikan dan kesehatan itu menjadi unsur prioritas dalam pemantauan pelayanan publik. Jadi pelayanan publik tidak hanya digunakan oleh masyarakat yang di mana OPD melakukan pelayanan, tapi itu tidak serta-merta hanya di masyarakat digunakan, jadi digunakan juga dalam satuan pendidikan dan kesehatan. Itu menurut atau yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan di dalam Direktif Presiden. Ini saya mungkin akan secara umum saja nanti akan menjelaskan tentang apa sih PKPP tersebut. Jadi PKPP ini wadah yang atau program yang digagas oleh Kemenpan
sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang di mana PKPP tersebut eh, secara indikator itu sudah dibakukan. Ada Permenpan yang memang sudah mencakup tentang pelayanan publik yang nantinya kita lakukan sebagai organisasi perangkat daerah yang nantinya akan melakukan PKPP tersebut. Yang pertama ada PKPP Mandiri, yang di mana lokusnya itu sudah ditentukan secara baku, yang sudah ditentukan. Ada 15 OPD yang menjadi prioritas, salah satunya Dinas Pendidikan. Kemudian dari unsur Dinas Pendidikan itu ada satuan pendidikan yang memang harus dipilih dari cakupan 100, dari cakupan seluruh OPD, 30% OPD itu harus kami ambil dan kami tetapkan, dan kami menetapkan satuan pendidikan tidak serta-merta langsung kami tetapkan. Jadi satuan pendidikan itu hasil dari validasi atau verifikasi dari Dinas Pendidikan yang menurut Dinas Pendidikan itu mampu dan bisa komitmen serta bisa bekerja secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil yang memadai. Karena memang hasil EPP ini nanti akan menjadi cerminan atau wajah pelayanan publik tentunya untuk Kota Samarinda. Jadi Bapak Ibu yang diundang hari ini adalah bisa dibilang satuan pendidikan yang memang best of the best, mungkin bisa dibilang yang bisa dipilih untuk bersaing ke tingkat nasional dari unsur satuan pendidikan seluruh Indonesia. Jadi yang pertama itu ada PPKP Mandiri, tentunya yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu, yang dimana itu sudah ditentukan sebagai lokus-lokus prioritas. Itu nanti akan dilakukan di aplikasi Menpan. Nanti teknis untuk pengisiannya akan dilanjutkan oleh Mas Ferdi. Yang Bapak Ibu lihat ini adalah skema pemantauannya. Jadi itu sudah diterapkan kurang lebih 3 tahun berjalan ini kami sudah melaksanakan PKPP. Jadi ini memang hal yang baru tentunya bagi Bapak Ibu di satuan pendidikan. Hmm. Karena ini memang first time juga kami diminta oleh Menpan untuk satuan pendidikan mengikuti PKPP ini secara nasional. Untuk mekanismenya nanti saya akan jelaskan. Jadi sebagaimana amanat Undang-Undang 2009 tentang pelayanan publik, di situ mencakup koordinasi tentang kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar yang memang sudah ditetapkan. Kemudian kami melakukan evaluasi tentang pelayanan publik melalui PKPP ini tentunya. Kemudian hasil dari PKPP tersebut setelah kami melakukan pemantauan dan evaluasi, nanti akan kami laporkan kepada Bapak Wali Kota selaku pembina tim pelayanan publik, kemudian kami akan laporkan ke Menpan, kemudian kami akan laporkan ke Biro Tata Laksana Kalimantan Timur di provinsi. Yang Bapak Ibu lihat di sini adalah skema-skemanya untuk pelaksanaan PKPP yang nantinya Bapak Ibu lakukan. Nah, adapun tahapan-tahapannya yang kami akan lakukan sesuai 6 tahapan yang Bapak Ibu lihat di layar pada hari ini. Yang pertama tentunya kita merencanakan, kemudian kita susun jadwal, kemudian kita susun evaluator. Kemudian kami lakukan asistensi yang kita lakukan pada hari ini terkait pendampingan PKPP untuk tahun 2026. Kemudian kami sebagai evaluator melakukan penilaian, pengolahan terkait rekomendasi ataupun tindak lanjut perbaikan terhadap pelayanan publik di satuan pendidikan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Adapun nanti bobot terkait penilaian
PKPP nanti ada 6 indikator yang masing-masing ada beberapa penilaian, beberapa persen yang akan dilakukan Bapak Ibu nantinya. Di yang pertama ada indikator kebijakan pelayanan, itu mencakup SP, FKP, MP, dan SKM. Tentunya ini mungkin hal yang baru, bukan mungkin ini hal yang baru Bapak Ibu dengar. Ya syukur-syukur kalau misalnya Bapak Ibu pernah sudah melakukan apa itu SP, apa itu FKP, apa itu MP dan SKM. Kemudian ada indikator profesionalisme SDM, di mana itu mencakup tentang waktu layanan, kode etik, motivasi dan budaya layanan, yang di mana di dalamnya itu mencakup tidak hanya serta-merta dokumen saja yang nanti akan dinilai, tapi budaya layanan, kemudian maklumat layanan yang ada di satuan pendidikan itu akan menjadi tolak ukur penilaian. Kemudian dari segi saprasnya, yang Bapak Ibu lihat ada parkir, kemudian ketersediaannya parkir yang memadai untuk roda 2 dan roda 4, kemudian toilet dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu penilaian dalam segi saprasnya. Kemudian dari SIPP ini singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Publik. Secara garis besarnya ini adalah media publikasi untuk menunjang informasi-informasi yang ada di satuan pendidikan, contohnya seperti website, kemudian SPB online yang memang ada di atau dilaksanakan sudah di satuan pendidikan. Ini adalah media-medianya berupa media informasi apa saja yang memang keterkaitan dengan pengguna layanan yang bisa diketahui oleh pengguna layanan. Kemudian di unsur berikutnya penilaian tentang konsultasi pengaduan. Jadi di mana konsultasi pengaduan ini mencakup nilai 10% dari nanti pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab. Kemudian yang terakhir ada inovasi. Nah, di inovasi tersebut mencakup tentang penciptaan solusi, kemudian inovasinya seperti apa, kemudian sumber dayanya seperti apa. Nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan di slide selanjutnya terkait indikator-indikator yang Bapak Ibu lihat di layar pada hari ini. Nah, adapun prinsip evaluasi tersebut untuk memastikan hasil penilaian adil dan dapat ditindaklanjuti, yang dimana itu mencakup keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, budaya guna, dan aksesibilitas. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini ringkasan perhitungan indeks pelayanan publik penyelenggara. Jadi wacana perhitungan dari Menpan untuk saat ini, jadi IPP lokus prioritas atau yang memang sudah masuk di OPD yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan itu akan mempengaruhi nilai hasil PKPP Mandiri Kota Samarinda. Jadi ini menjadi sangat penting mengapa Satuan Pendidikan menjadi IPP lokus prioritas yang nantinya akan menambah hasil dari IPP hasil mandiri. Jadi PKPP ini tidak hanya di Satuan Pendidikan, jadi OPD sekota Samarinda itu melakukan juga kick off, sudah melaksanakan kemarin kami Zoom sebelumnya sebelum Satuan Pendidikan. Jadi Bapak Ibu tetap masuk di IPP yang memang nanti digagas oleh Menpan masuk ke lokus prioritas yang nantinya hasil IPP lokus dan hasil IPP mandiri akan menjadi IPP Kota Samarinda. Jadi itu akan menjadi bagiannya ya, bagian yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, lokus yang sudah ditetapkan yang tadi saya sudah sampaikan tidak serta-merta kami langsung menunjuk, jadi kami riset dulu, kami koordinasi dulu dengan Dinas Pendidikan yang mana saja memang bisa naik atau bersaing dari lokus penetapan unsur dasar pendidikan. Itu ada SMP 1, kemudian SMP 10, ada SD 007 Samarinda Ulu, kemudian ada SD 008 Samarinda Ulu,
dan SD Izin 028 Bapak, Sungai Kunjang. Ya, Ibu, gimana Bu? mohon maaf Bapak, motong. Itu SD 008 Samarinda Kota, Pak. Oh, Samarinda Kota. Oh Iya, iya, Pak. mohon maaf Bu ya. Mohon maaf ya, Pak ya, Ya, motong, Pak. nggak apa-apa Ibu. Berarti SD Makasih, 008 Samarinda Bapak. Kota. Oke, siap. Mohon maaf Bu ya. Ya. Ada kekeliruan dari SD-nya. Terima kasih atas koreksinya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan itu sudah sudah baku ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa kami ganti lagi karena kami sudah sampaikan ke Menpan terkait penetapan hal tersebut, terkait penetapan lokus di satuan pendidikan. Terkait indikator-indikatornya Bapak Ibu, nanti yang akan Bapak Ibu jawab itu ada 6 indikator. Pertama, kebijakan layanan, di mana itu mencakup tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan SKM. Ini memang hal yang baru dan saya bilang mungkin Bapak Ibu mungkin tidak mempunyai dokumen ini. Tapi paling tidak saya menjelaskan dulu sambil nanti kita share-sharing, win-win solution, kita cari solusinya seperti apa, karena memang satuan pendidikan ini menjadi fokus utama dari segi dasar pendidikan yang sudah dimasukkan oleh Menpan, yang dimana mencakup Direktif Presiden Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu bisa lihat di situ ada 30 pertanyaan terkait standar pelayanan, kemudian terkait eh, profesionalisme SDM, kemudian terkait SAPRAS, kemudian terkait SIPP, kemudian terkait pengaduan, kemudian terkait inovasi. Ini saya mau tahu dulu tanggapan atau kita cari solusi terkait pengisian PKPP ini, atau ada Bapak Ibu mau menyampaikan terkait PKPP ini, boleh disampaikan sekarang. Saya kita tidak usah formal sekali Bu, seperti Zoom-Zoom pada umumnya. Saya tidak akan buka sesi pertanyaan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ada yang mau disampaikan terkait PKPP ini, langsung kita bahas Bu pada hari ini. Dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Pendidikan ada hadir? Bagus, no? Bu Sri, dari Kepala Sekolah SD 007. Boleh Bu, Ya, silakan Bu. baik. Boleh ya, Mas ya? Boleh Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Mas Agung ya yang hari Siap, Bu. ini menyampaikan sosialisasi lah ya, karena bagi kami ini sesuatu yang baru ya Mas ya terkait dengan PK PPP. Jadi kami sambil juga searching tadi malam apaan ini, kok ada Siap. temuan terkait dengan PK PPPO, ternyata adalah pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, itu tentunya kami yang pertama mengucapkan terima kasih karena sekolahan kami sudah diberikan amanah lah ya, ditunjuk, itu kan berarti suatu kebanggaan bagi kami. Tentunya nanti diikuti dengan komitmen dan ke depannya gitu ya, bagaimana kita diberikan kepercayaan harus mampu memberikan yang terbaik. Kemudian tadi Mas Agung juga menyampaikan terkait ada 6 indikator terkait hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu ada kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, SARPRAS, SIPP, kemudian pengaduan dan inovasi. Itu ya, itu beberapa hal yang harus dipenuhi atau dilengkapi lah ya, mungkin Ya. secara administrasi dan lain sebagainya. Nah, yang perlu saya tanyakan yang pertama, tapi tadi sudah dijawab saya di grup tadi ya, di chat
ini terkait dengan bahan tayang atau panduan. Paling tidak ada juknis atau semacam tor gitu ya, yang bisa kami telaah bersama tim tentunya di sekolahan, sehingga apa-apa yang perlu kami lakukan gitu kan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan 6 indikator ini, insya Allah sih ada beberapa hal yang sudah kami lakukan ya, kayak termasuk SIPP itu kan kami sudah ada website, memang kemudian kami juga kembangkan inovasi kami berbasis Android ya, namanya SIP 007. Itu adalah salah satu bentuknya itu adalah digital library ya. Kemudian juga ada sosmed, memang sudah banyak hal yang sebagai bentuk komunikasi kami dengan publik. Nah, itu ada beberapa hal yang namun nanti tetap kita perlu adanya pendampingan dan apa ya, semacam ada fasilitator barangkali yang mendampingi kami ya, sehingga nanti ketika kami mengalami sebuah kendala ada tempat untuk kita sharing session. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang perlu kami tanyakan adalah terkait dengan timeline ya. Timeline. Tentunya kan program ini pasti ada timeline dan apa sih yang menjadi goals-nya. Apakah nanti ada semacam penilaian menuju ke kota apa gitu. Nah, itu perlu supaya itu menjadi yang kami sampaikan ke tim di sekolahan. Misalnya timeline-nya, misalnya waktunya kapan, mungkin ada monitoring atau apa semacam itu. Tadi malam juga saya sambil searching-searching gitu ya, barangkali saya juga izin bertanya bahwa nanti itu, sebentar sambil saya searching. Ada ini ya Mas ya, ada pengisian belangko ya, ada F01, F02, F03 gitu ya. Itu ada beberapa hal yang tadi malam searching, wah apaan lagi nih gitu ya, untuk mencapai sebuah IPP, Indeks Pelayanan Publik. Nah, terus kemudian saya baca itu ada di sana itu salah satu, selain kalau self assessment, F01 kan self assessment, berarti sekolahan menilai ketersiapan kita nih, apakah nih, tentunya mengacu ke indikator-indikator yang nanti ada. Kemudian yang kedua itu F02 itu adalah penilaian evaluator. Nah, ini yang perlu saya konfirmasi. Untuk tim evaluasinya ini dari mana, supaya kami juga mengetahui ya. Saya bilang, wah ini semacam lomba atau gimana gitu ya. Kayak champion atau semacam apa, sebuah challenge gitu ya, kok ada evaluatornya gitu ya. Terus kemudian ada F03, itu persepsi pengguna. Kalau misalnya di sekolah kami pernah memang mengedarkan, misalnya terkait dengan MBG, saya bisa untuk mengevaluasi itu saya membuat Google Form gitu ya, ke guru, ke murid, ke orang tua untuk mengetahui, kemudian kami analisis. Kemudian juga kami terkait dengan evaluasi penggunaan digitalisasi kami kan untuk digital library pakai SIP 007, kemudian kami gabung dengan sistem barcode untuk mengukur tingkat literasi di sekolahan kami, dan alhamdulillah inovasi kami ini lolos di lomba inovasi Baimba ya. Insya Allah tanggal 14 kami mengikuti presentasi dan interview untuk kategori inovasi digitalisasi. Nah, itu perlu kami tolong informasinya, Mas. Desainnya nanti itu semacam apakah kami hanya memang sebagai ditunjuk untuk mendukung Kota Samarinda, ataukah dari di antara satuan-satuan pendidikan ini nanti ada semacam penilaian, karena di situ apakah memang ada tim evaluatornya, seperti itu yang kami tanyakan, Mas. Sementara itu dulu, Mas Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Mulyati atas penyampaiannya. Mungkin tadi tidak secara lengkap saya sampaikan terkait PKPP. Jadi PKPP ini hadir, tadi sudah Ibu Sri baca, memang di pedoman tersebut PKPP ini hadir untuk wadah pemantauan Bapak Ibu terkait pelayanan publik, ya. Tidak hanya dilakukan OPD ataupun di satuan pendidikan. Nah, adapun PKPP ini bukan hanya sebagai pendukung Bapak Ibu. Jadi PKPP ini sebenarnya itu dilakukan di seluruh pelayanan. Kenapa hanya 5 saja? Jujur saja, misalnya ini semua dimasukkan Bapak Ibu di satuan pendidikan, itu akan nanti berpengaruh kepada IPP Kota Samarinda tentunya. Karena itu kami koordinasi dengan
Ibu Sekda, kemudian kami koordinasi dengan stakeholder terkait eh, tentang PKPP ini. Jadi PKPP ini di satuan pendidikan hanya dipilih 5 SD dan SMP saja, karena itu akan menjadi bumerang bagi kami tentunya sebagai tim pembina pelayan publik, karena itu akan berpengaruh terhadap IPP Kota Samarinda. Bukan berarti di SD-SD lain tidak mampu. Hanya saja untuk saat ini, karena ini baru pertama kali dilakukan, jadi kami hanya mengambil uji petik hanya 5 saja. Terkait evaluator yang tadi Bapak Ibu tanyakan, evaluator akan kami lakukan, akan kami nilai. Yang Ibu tanyakan tadi, siapa saja evaluatornya. Jadi evaluator itu dari bagian organisasi. Nah, dan kebetulan juga saya salah satunya tim evaluator pelayan publik Kota Samarinda. Jadi kami dari tim bagian organisasi nanti akan melakukan uh, self assessment yang tadi Bapak yang Bu Sri sudah sampaikan. Kami akan melakukan monitoring ke OPD terkait apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dikemas dalam pelaksanaan PKPP tersebut. Nah, kemudian tadi pertanyaan, apakah ini sebuah lomba atau champion apa segala macam? Tidak, Ibu. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu, tidak stabil koneksi internetnya. Jadi PKPP ini bukan lomba Bapak Ibu ya, bukan champion. Jadi ini adalah tolak ukur kami sebagai tim pembina pelayan publik tentunya yang Bapak Ibu lakukan pelayanan, kami memantau, kami memberikan rekomendasi, kami memberikan tindak lanjut terhadap pelayanan publik di satuan pendidikan. Ini memang hal yang pertama Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu dengar terkait pelayan publik. Oh, ternyata ada tim pembinanya. Yang jadi memang tidak bisa dipungkiri untuk sebelum-sebelumnya mungkin yang Bapak Ibu tahu hanya dari Dinas Pendidikan sebagai tim pembina satuan pendidikan terkait pelayan publik. Jadi di pelayan publik ini kami menaungi pelayan publik di Kota Samarinda secara keseluruhan. Itu sudah kami lakukan dari PKPP ini sudah kami lakukan dari tahun 2022. Jadi sudah sekitar 5 tahun sampai 6 tahun berjalan ini terkait pemantauan pelayan publik. Jadi mekanismenya kami tidak hanya melakukan pemantauan via dokumentasi yang nanti Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu kumpul, yang Bapak Ibu upload. Jadi kami melakukan monitoring ke lapangan. Adapun kami ke lapangan itu kami mencocokkan data yang Bapak Ibu kumpulkan sudah, yang Bapak Ibu upload ke dalam aplikasi yang kami sediakan. Tadinya seperti itu, Bapak Ibu. Ceritanya tadinya seperti itu karena kami mempunyai aplikasi tersendiri yang kami gagas, itu namanya ekianprima.samarindakota.go.id. Itu kami melakukan PKPP mandiri yang mana itu menjadi laporan pelayan publik Kota Samarinda. Karena ini first time untuk satuan pendidikan dan langsung masuk ke dalam tingkat prioritas secara nasional, karena memang OPD yang melakukan pelaksanaan PKPP ini sebenarnya kemarin hanya 2 saja Bapak Ibu, Dinas Pendidikan dan Capil, dan itu langsung ke tingkat nasional. Entah mengapa sekarang karena direktif Presiden itu ada 15 prioritas, kemudian ada 114 OPD dari 30% yang diambil dari keseluruhan OPD tersebut masuk ke dalam penilaian PKPP. Jadi PKPP ini bukan hanya dari tim pembina, dari bagian organisasi, tim evaluator yang akan menilai. Jadi tim penilai itu akan ada tiga validasi. Yang pertama dari bagian organisasi dulu melakukan penilaian terkait apa saja nanti yang akan
dinilai dari 6 unsur tersebut, kemudian nanti akan divalidasi oleh tim biro organisasi provinsi, kemudian yang terakhir nanti akan divalidasi oleh Kemenpan. Jadi ada 3 tahapan penilaian validasi yang akan dilakukan di PKPP tersebut. Jadi memang selektif Ibu, Bapak Ibu terkait penilaian tersebut agak ketat. Jadi tidak semerta-merta kami juga memang ingin nilai Bapak Ibu bagus juga karena itu wajah cermin kami juga, wajah cermin IPP Kota juga, wajah cermin Bapak Ibu juga tentunya. Kalau di kami Bapak Ibu di OPD terkait pelaksanaan PKPP ini itu yang kami lakukan. Jadi Bapak Ibu tadi tanya apa aja sih goalsnya tentang PKPP ini. Jadi goalsnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu itu mendapatkan nilai predikat, memang ada predikat A sampai dengan C. Itu nanti kami akan, karena ini keadaan fiskal, ya Bapak Ibu ya, tidak bisa dipungkiri, sekarang lagi diperketat masalah anggaran, ya goalsnya itu kami akan memberikan piagam penghargaan yang akan langsung diberikan Bapak Wali Kota terkait pelayanan publik. Dan tentunya itu ada punishment juga bagi Bapak Ibu kemarin yang ini tapi bukan di satuan pendidikan Bapak Ibu, yang kami sudah lakukan di OPD terkait kemarin-kemarin, yang tahun-tahun sebelumnya, itu jika nilai di bawah C, itu akan kami lakukan pemotongan TPP selama 1 bulan sebanyak 5%, dan itu sudah dituangkan ke dalam perwalid tentang pemberian tunjangan tambahan pegawai, dan itu kami sudah laksanakan. Insya Allah tahun ini juga kami laksanakan terkait itu. Jadi di perwali tersebut penyelenggaraan pelayanan publik predikat di bawah C akan kami potong TPP-nya selama 1 bulan tanpa terkecuali dari tingkat yang teratas sampai yang tingkat terbawah tanpa terkecuali. Jadi kalau mau ditanya tentang self reward dan punishment-nya seperti itu. Tadi terkait pengisian F01, F02, dan F03. Jadi F01 itu Bapak Ibu mengisi bahan-bahannya, jawabannya nanti di F01. Kemudian F02-nya itu untuk kami tim evaluator terkait untuk menilai apa saja yang sudah sesuai dengan Bapak Ibu upload nantinya di aplikasi evaluasi menpan.go.id. Nah, untuk F03-nya itu adalah SKM Bapak Ibu. Jadi itu sebagai tolak ukur bagaimana pelayanan Bapak Ibu yang sudah lakukan di tingkat satuan pendidikan. Ini jujur aja kami sebenarnya masih sangat bingung kenapa satuan pendidikan dimasukkan ke dalam prioritas, karena kami harus mengkaji ulang, harus ada kajian lagi karena dua hal yang sangat berbeda pelayanan satuan pendidikan dengan satuan pelayanan yang memang langsung ke masyarakat, karena itu tidak bisa serta-merta disamaratakan. Jadi memang hari ini kami hadirkan Bapak Ibu untuk mencari solusi terkait nanti pelaksanaannya seperti apa. Kalau memang butuh pendampingan, kami siap 24 jam tim bagian organisasi untuk mendampingi Bapak Ibu terkait penginputan dan apa saja yang akan dilakukan atau dikumpulkan tim kerja maupun dokumen administrasi yang nanti dilakukan di PKPP. Nah, terkait deadline yang tadi Bu Sri Mulyati sudah sampaikan, jadi kick off-nya itu sudah dilakukan kemarin Ibu, terkait kick off untuk pelaksanaannya, dan nanti akan ditutup pada tanggal 30 Juli 2026. Jadi terhitung hari ini mungkin sekitar 22 hari Ibu. Terkait deadline tersebut memang cukup riskan, cukup sempit juga waktunya terkait hal tersebut. Ini kenapa hari ini saya hadirkan Dinas Pendidikan, saya mau tahu tindak lanjut dulu sebagai tim pembina di Satuan Pendidikan. Kita cari sama-sama win-win solutionnya seperti apa, karena ini hal yang baru. Buat Bapak Ibu Kepala Sekolah tentunya ini hal yang baru. Mungkin ada beberapa yang memang dokumen atau administrasi dari Dinas Pendidikan bisa
bisa tindak lanjut dulu. Iya, Saya terima mau, kasih ya, Mas Agung. gimana Bu? Bu, Busnul, Busnul, Ya, terima ya, kasih Mas Agung. mm, mm. Ya, dari Dinas Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada keperluan sedikit di awal, tapi saya langsung kembali tadi pada saat penjelasan. Bapak Ibu yang sudah hadir dari sekolah yang diundang, dan juga dari perwakilan Dinas Pendidikan, kaitan dengan penilaian PEKPPP tahun lalu, kita juga jadi yang pertama adalah Dinas Pendidikan untuk menjadi lokus pelayanan publik nasional. Nilainya masuk kategori pelayanan prima ya Mas ya. Iya Bu, masuk Nah, langsung. jadi Bapak Ibu yang ada di sini, Insya Allah Bapak Ibu adalah yang terpilih untuk mewakili Kota Samarinda dari Satuan Pendidikan. Nanti akan memenuhi beberapa persyaratan yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita dari Mas Agung bagian organisasi, atau format-format yang sudah ditetapkan yang harus kita penuhi. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin dari Dinas Pendidikan juga bisa memberikan pendampingan juga Mas Agung mungkin Ya, oke, siap. sesuai dengan pengalaman yang sudah kita lakukan walaupun baru satu kali. Insya Allah kita siap support teman-teman di Satuan Pendidikan bagaimana dan apa saja format-format atau data dukung yang harus diisi dan dipenuhi untuk menambah penilaian tersebut, menambah nilai pada penilaian tersebut. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut duluan karena kita kemarin juga insecure di awal, tapi ternyata kita bisa. Karena memang Mas Agung pada dasarnya Bapak Ibu Kepala Sekolah yang dipilih ini itu adalah insya Allah sekolah yang sudah bagus Mas Agung. Oke, siap. Artinya insya Allah Bapak Ibu ini sudah menerapkan apa-apa yang mungkin Mas Agung sampaikan tadi di awal. Untuk pelayanan publiknya mungkin sudah disampaikan dan sudah dilaksanakan di sekolah dan sudah diterapkan, diimplementasikan ke siswa maupun ke warga sekolah lainnya bahkan ke orang tua atau masyarakat. Namun di sini mungkin ada beberapa poin yang perlu dikaji ulang atau ditambahkan terkait dengan dokumentasi. Yang dulu mungkin tidak didokumentasikan, tapi sekarang minta didokumentasikan. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan kami berikan mungkin link ya Mas Agung ya, kalau boleh. Ya, boleh. Link untuk data dukung kami yang sudah pernah kami kirimkan ke bagian organisasi tahun lalu sebagai acuan Bapak Ibu untuk mengikuti atau bertarung di penilaian PEKPP tahun ini. Bismillah harapannya seluruh satuan pendidikan kita sebanyak 5 ini bisa support dan bisa menjadi satuan pendidikan dengan pelayanan prima seperti yang diharapkan kita semua. Seperti itu Mas Agung. Jadi kalau untuk satuan pendidikan sekali lagi insya Allah yang terpilih ini adalah yang sudah bagus-bagus, tinggal melengkapi kemudian menghias sedikit, mungkin menambahkan beberapa inovasi juga yang dipunya yang ada di sekolah dan mengemasnya menjadi lebih cantik dan rapi sesuai dengan aturan. Jadi nanti bagaimana kalau ada beberapa dokumen yang mungkin tidak tersedia, jadi harapan kita Bapak Ibu yang tidak tersedia di Bapak Ibu sebetulnya sudah Bapak Ibu laksanakan. Namun tidak terdokumentasi. Nah itu bukan berarti Bapak Ibu tidak punya, tapi bagaimana caranya Bapak Ibu memenuhi dokumen tersebut, mengemasnya menjadi ada seperti itu. Seperti itu ya Mas Agung ya? Ya, betul. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti juga di sesi terakhir Mas Agung bisa mungkin tanya jawab kembali dan juga bisa kami bantu jika ada memang dari kami yang diperlukan untuk membantu menambahkan wawasan yang mungkin di bidang pendidikan. Itu Mas, kalau Mas Agung ini sudah ahlinya Bapak Ibu, beliau ini mendampingi seluruh kota Samarinda dalam penilaian PEKPPP tingkat nasional. Itu saja Mas dari kami Dinas Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Usnul terkait solusi tentang PKPP pada hari ini yang dilakukan Satuan Pendidikan. Jadi cukup tenang saya sudah.
karena tim pembina dari Bu Husnul memang eh, turun langsung terkait hal tersebut, nanti akan mendampingi, akan memberi solusi terkait PKPP tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak 100% bingung apa saja nanti dokumen yang akan dibutuhkan dalam PKPP tersebut. Jadi nanti bisa di-compare saja dengan dokumen yang diberikan dari Dinas Pendidikan, dari Bu Husnul terkait PKPP tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan, bukan berarti Bapak Ibu tidak lakukan, ada, hanya tidak terdokumentasi saja, seperti itu. Eh, Sebelum saya lanjut ke teknis untuk penginputan dari Saudara Mas Ferdi, eh, tadi timelinenya tadi sudah saya jabarkan Bapak Ibu ya, timelinenya. Jadi kick off-nya itu bisa dimulai pada hari ini tentunya. Nanti akan berakhir pada tanggal 30 Juli. Mohon Bapak Ibu nanti pada saat mengisi kiranya bisa berkoordinasi dulu dengan tim pembina dari Dinas Pendidikan ataupun dari kami dari bagian organisasi, walaupun kami juga sebagai tim evaluator juga tidak apa-apa karena memang ini first time juga dari satuan pendidikan ditunjuk untuk melaksanakan PKPP. Kalau memang butuh pendampingan terkait hal tersebut, kami siap saja. Nanti silakan koordinasi ke bagian organisasi ataupun ke Bu Husnul terkait tim pembina dari Dinas Pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara gambaran umumnya terkait PKPP tersebut. Kalau ada kurang lebihnya terkait gambaran secara umum PKPP, saya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan teknis pengisiannya, bagaimana cara mengisi tentang PKPP di F01 dan F03 yang nanti Bapak Ibu lakukan, nanti akan dijelaskan oleh Mas Ferdi terkait hal tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang mungkin masih ingin ada yang ditanyakan, nanti kita akan buka lagi kembali sesi tanya jawabnya. Untuk PowerPoint narasumber yang sudah disampaikan nanti juga akan kami share ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah takut. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Mas Ferdi mengenai teknis dan informasi mengenai pengisian PKPPP dari Menpan. Untuk Mas Ferdi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sylvie. Suaranya ya? Ya, ada Mas Ferdi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Ferdi. Sedikit menyampaikan bagaimana cara mengisi sistem PEKPPP Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2026 melalui aplikasi dari Kemenpan RB. Jadi di awal ini Bapak Ibu akses domain dulu ke evaluasi.menpan.go.id melalui browser masing-masing. Kemudian login menggunakan akun yang telah dibagikan nanti di akhir sesi atau setelah Zoom ini nanti akan kami bagikan username Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti pastikan username dan password serta captcha-nya terverifikasi dengan sukses. Kemudian nanti di dalam Bapak Ibu pilih evaluasi tahun 2026, lalu klik masuk. Nah, seperti ini, Bapak Ibu juga bisa searching di Google, ketik saja evaluasi Menpan Go ID. Jadi di sini di depan itu biasanya sudah ada Bapak Ibu PEKPP, langsung klik saja masuk. Nanti halamannya seperti ini di depan. Seperti tadi,
masukkan username yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Ada kata penting itu Bapak Ibu di bagian password. Kenapa kami tulis penting? Jadi karena ini aplikasi dari kementerian, kami bukan super admin. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kemungkinan mengganti password, kami khawatir Bapak Ibu itu lupa. Ketika lupa, kami tidak bisa semerta-merta langsung memberikan password yang baru. Jadi kami mesti koordinasi dulu ke kementerian. Takutnya panjang, jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk tidak merubah password yang kami berikan nanti. Setelah Bapak Ibu masukkan password, ini yang perlu dipastikan adalah Bapak Ibu memilih nanti tahunnya, tahun evaluasi 2026, kemudian simpan password dengan memilih fitur ingat ini, lalu klik masuk. Setelah masuk, halamannya seperti ini Bapak Ibu di depan. Bapak Ibu langsung saja memilih daftar formulir evaluasi. Di halaman ini, Bapak Ibu akan melihat formulir F01 dan formulir F03. Bapak Ibu langsung klik saja fitur yang di sebelah kanan biru itu, klik buka. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini nanti ada 7 aspek. Dari setiap aspek itu ada beberapa pertanyaan. Ada yang 31 pertanyaan, 9, 17, 14, dan lain-lain. Bapak Ibu silakan saja jawab dulu semuanya. Nanti di akhir pertanyaan akan ada kolom yang mewajibkan Bapak Ibu, nah ini, untuk mengunggah bukti dukung setiap pertanyaan. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi nanti setiap aspek pertanyaan di bawahnya, paling bawah itu biasanya ada link bukti dukung. Jadi buat Bapak Ibu yang di Dinas Pendidikan kemarin yang pernah melaksanakan PPP melalui aplikasi Kian Prima, ini memang agak sedikit berbeda ya Bu Hustul. Kalau di Kian Prima kemarin, setiap pertanyaan kan kita bisa memasukkan langsung bukti dukungnya. Kalau untuk di aplikasi Kemenpan ini memang jauh berbeda. Jadi kita hanya memasukkan link saja bukti dukungnya. Jadi kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk membuat lagi di tempat lain seperti Google Drive. Bapak Ibu silakan buat dulu Google Drive-nya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, karena itu nanti bakal memasukkan semua bukti dukungnya ada di sini. Jadi misalkan kita ambil contoh saja, Bapak Ibu mengerjakan aspek di kebijakan pelayanan. Jadi nanti di aspek kebijakan pelayanan itu pertanyaannya kita menyesuaikan, isi saja folder-foldernya seperti ini. Nah, nanti setelah selesai, misalkan semua pertanyaan sudah selesai, bukti dukungnya kita lanjutkan ke Google Drive seperti ini. Nah, apabila bukti dukungnya juga Bapak Ibu sudah melengkapi, sudah memenuhi semua bukti dukung yang ada yang dari pertanyaan aplikasi tadi, silakan Bapak Ibu copy link Google Drive tadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya rasa Bapak Ibu juga pasti paham cara nge-share linknya. Seperti ini, titik 3, lalu bagikan, kemudian saling link, kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke aplikasi tadi, lalu salinan link tadi Bapak Ibu copy paste di sini. Nah, setelah itu diklik simpan, segera simpan. Di situ ada tulisannya segera simpan data
telah dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengerjakan formulir F03. Bapak Ibu kembali lagi ke daftar formulir evaluasi, diklik kembali, lalu di situ ada result. Di fitur sebelah kanan itu ada result. Bapak Ibu silahkan klik. Nah, seperti ini. Ada lagi perbedaannya, Ibu Husnul, waktu di Kian Prima kita udah menyediakan barcode-nya kan ya untuk responden. Untuk di aplikasi Kemenpan, mereka hanya menyediakan salinan tautan seperti ini. Terus jumlah respondennya juga 15 saja Bapak Ibu. Jadi nanti kami menyarankan juga, karena dari kementerian ini tidak menyediakan barcode, kalau kami menyarankan Bapak Ibu kembali ke Google Drive lagi. Bukan. Kembali ke Google, lalu search saja generator kode QR gratis. Gitu. Setelah dibuat, lalu di print saja sesuai kebutuhan. Kenapa kami menyarankan seperti ini? Ini agar memudahkan responden Bapak Ibu untuk mengisi form 03, karena rata-rata responden yang datang pasti sudah memiliki gadget, memiliki dawai atau memiliki handphone. Jadi lebih mudah kalau misalkan kita tuh hanya memberikan QR barcode-nya saja lalu di scan kan. Seperti itu. Untuk slide-nya udah cukup Mbak Silvi. Sampai di sini. Apa kita lanjut ke ini ya? Praktek langsung ya ke aplikasinya. Biar lebih enak. Ya, gitu ya. Boleh dicoba Mas Per, supaya Bapak Ibunya lebih paham. Ya, kita coba dulu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, kita coba share langsung ke aplikasinya. Izin Bapak Ibu untuk menambahkan waktu karena Mas Ferdi akan mencoba langsung ke aplikasinya ya Bapak Ibu, supaya lebih paham juga buat Bapak Ibu. Oh iya, sebagai informasi memang beberapa hari ini aplikasinya turun naik. Jadi kemarin kami coba membuka melalui Google Chrome, melalui Mozilla dan lain-lain, kadang masuk, kadang tidak. Jadi, tapi kalau misalkan menggunakan Microsoft Edge, itu bisa masuk. Tapi ini kita coba menggunakan Google Chrome dulu ya. Kita tes dulu. Udah ada belum Mbak Silvi? Belum muncul Belum ya? Mas. Bentar. Oh ini. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, seperti tadi, Bapak Ibu ketik saja evaluasimenpan.go.id.
Ini kita coba masuk di Google Chrome. Nah, di depan sini biasanya sudah ada Bapak Ibu PEKPPP dari Kemenpan RB. Langsung saja klik masuk. Tapi seperti ini nih, dia agak agak lama. Nah, apabila masih lama seperti ini, saya biasanya menggunakan Microsoft Edge. Ini kita stop dulu. Evaluasi PAN ID. Ya, seperti ini kita memang harus menunggu aplikasinya beberapa kali gangguan. Wah, lagi gangguan ini, Pak Agung, lagi gangguan. Tapi tadi pagi saya coba bisa. Ya, maaf mungkin lagi nggak stabil karena memang kami itu di luar kapasitas kami Bapak Ibu terkait Ya. evaluasi Menpan karena memang yang Ini bisa nih. melaksanakan tidak hanya di Nah, ini bisa. Samarinda saja. Sambil ya. Atau mau lanjut? Dilanjut aja ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini waktunya jadi terulur-ulur. Jadi saya coba menggunakan akun Kelurahan Air Hitam sebagai contoh. Kita masuk. Masukkan kata sandinya dan ini nih. Ini karena dia ada 3 pilihan, jadi Bapak Ibu pastikan memilih tahun 2026. Kemudian agar passwordnya tidak Bapak Ibu tidak lupa, klik saja ini ingat saya, kemudian klik masuk. Gitu Bapak Ibu. Ada kan? Ada. Nah, tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu di sini ada statistik evaluasi, statistik detail, daftar evaluasi. Untuk pengisian F01-nya, Bapak Ibu silakan klik daftar formulir evaluasi. Di tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian klik formulir F01 ini, klik buka. Nah, ini akan tampil seperti ini, seperti tadi yang saya sampaikan di slide. Di setiap aspek, Bapak Ibu silakan buka. Ini semua bisa diklik, Bapak Ibu. Jadi, klik dulu ini di aspek. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu dari setiap pertanyaan ini. Apakah tersedia standar pelayanan atau SP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apakah sudah dibuat standar pelayanan baik sebagian ataupun seluruh jenis pelayanan? Ini ada 2 saja Bapak Ibu, silakan klik ya atau tidak. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah jenis standar pelayanannya? Dan lain-lain, sampai apakah standar pelayanan yang dimiliki telah dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, nanti setiap pertanyaan ini di sini ada keterangannya Bapak Ibu. Di sini ada keterangannya apa-apa saja bukti dukung yang harus Bapak Ibu penuhi. Misalkan berupa PDF, berupa Word atau Excel. Begitu. Jadi nanti dilengkapin saja. Nah,
saran kami nanti setelah Bapak Ibu masukkan bukti di Google Drive, file-file yang Bapak Ibu upload di Google Drive itu disesuaikan dengan pertanyaan ini Bapak Ibu. Agar kenapa kami sarankan seperti itu? Agar kami memudahkan kami untuk melakukan verifikasi apakah Bapak Ibu telah mengupload bukti dukung dari pertanyaan ini. Jadi sebenarnya kami melakukan verifikasi itu dan mempermudah. Soalnya kalau misalkan Bapak Ibu tidak menulis file file name-nya itu apa, itu menyulitkan kami nanti mencari ini fotonya yang mana ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian ke proses penyusunan sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Jadi setiap pertanyaan nantinya pasti diminta bukti dukungnya seperti ini. Ini apa aja yang diminta dari pertanyaan ini gitu. Nah, nanti setelah selesai Bapak Ibu menjawab, di bawah sini, nah di bawah ini Bapak Ibu nanti memasukkan bukti dukung yang tadi yang Bapak Ibu masukkan di Google Drive. Kemudian disalin ke sini, seperti itu, disalin salinan yang dari Google Drive tadi. Itu yang khusus kebijakan. Jadi yang Bapak share linknya, Bapak Ibu share linknya adalah kebijakan pelayanan saja. Untuk folder yang lain, Bapak Ibu bikin lagi. Nah, seperti ini profesionalisme SDM-nya juga sama seperti tadi. Ini setiap pertanyaan nanti di akhir pasti diminta bukti dukung apa saja. Surat perintah lembut dan lain-lain ini nih. Nanti di akhir pertanyaan selalu nanti bukti dukungnya juga disesuaikan Bapak Ibu. Nanti contohnya Google Drive Bapak Ibu buat seperti apa itu juga kami ada berikan contohnya nanti di link. Oke, di sebelah sini. Nah, sama seperti yang ini juga Bapak Ibu sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi, serta pertanyaan tambahan itu semua sama. Seperti tadi, Bapak Ibu silakan menjawab dulu, di kemudian silakan masukkan bukti dukungnya apa saja, masukkan link bukti dukungnya yang dari Google Drive tadi. Apabila Bapak Ibu sudah selesai, sekarang kita kembali ke daftar formulir evaluasi ini. Bapak Ibu silakan ke F03. Ini klik saja fitur result. Ini ada tulisannya klik untuk menyalin. Jadi tinggal klik saja Bapak Ibu. Nah, nanti di sini sudah tersalin. Saran kami kenapa harus dibuatkan barcode QR-nya? Karena ya tadi agar memudahkan responden untuk mengisi. Ini kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Jadi di Google sebenarnya banyak Bapak Ibu bisa saja ketik buat barcode QR gratis. Seperti ini. Kita coba masuk. Jadi yang tadi yang responden tadi F03 tadi kita klik. Ini udah tersalin. Kita langsung copy saja di sini Bapak Ibu ke yang Google yang membuat barcode tadi. Seperti ini. Nah, ini langsung jadi di sebelah sini. Kita unduh saja QR-nya. Sebenarnya di sini juga banyak sih template-nya, tapi kalau saran kami yang normal-normal saja Bapak Ibu, biar enak. Silakan diunduh.
Ini mengunduhnya nanti menggunakan ini lagi nih, aplikasi lagi. Sebentar ya. Nah, ini hasil unduhannya seperti ini Bapak Ibu. Coba kalau misalkan dari layar ini, coba Bapak Ibu langsung scan melalui handphone Bapak Ibu langsung. Ini nanti pertanyaan respondennya langsung ada di handphone Bapak Ibu. Kita coba. Loh, kenapa begitu? Oh, ini karena aplikasi yang dari sana ya nih Pak Agung. Aplikasi dari sana ini memang agak lelet, jadi kadang tidak bisa dibuka ininya. Tapi untuk barcode-nya udah tersimpan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicoba berkala lagi. Ini memang beberapa hari 2-3 hari ini, 3 hari ini jaringan apa aplikasinya agak sedikit maintenance. Baik, Mbak Silvi, saya rasa cukup ini sampai di sini. Sampai evaluasi tadi sudah cukup. Untuk F03-nya juga udah oke, udah selesai. Bentar Mbak Silvi, sebentar Mbak Silvi. Mungkin tadi menambahkan apa yang sudah disampaikan Mas Ferdi terkait aplikasinya tersebut. Memang aplikasi ini dipakai, yang tadi saya sudah sampaikan dipakai seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi memang agak susah masuknya, termasuk kami juga sebagai tim evaluator memang harus sering mencoba, kemudian kami harus mengganti browser-browser yang memang bisa mengakomodir aplikasi tersebut. Nah, tadi mungkin saya sedikit menggambarkan terkait aplikasi F03 yang tadi sudah disampaikan Mas Ferdi, itu boleh dikemas memakai QR code karena memang tidak dipungkiri pengguna layanan rata-rata sudah memakai gawai yang memang mumpuni untuk melakukan survei tersebut. Boleh dikemas seperti itu. Boleh juga Bapak Ibu membantu mendampingi eh, survei tersebut dengan cara Bapak Ibu klik saja, kemudian Bapak Ibu bacakan. Jadi metodenya kami beri penuh kebijakan kepada Bapak Ibu terkait F03 tersebut. Boleh dikemas lewat QR code, boleh dikemas langsung dibacakan kepada pengguna layanannya. Bebas Bapak Ibu, metodenya seperti apa. Yang penting 15 responden tersebut semuanya terpenuhi. Jadi tidak ada batasan maksimal. Jadi maksimalnya hanya 15 memang yang diminta oleh Kemenpan-RB terkait F03-nya. Jadi jangan sampai kosong. Kenapa tidak boleh sampai kosong? Karena F03 tersebut memang mempunyai nilai-nilai juga yang dimana nanti untuk tambahan nilai di F01. Jadi F01 dan F03 itu di total nanti akan menjadi nilai IPP Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewatkan terkait F03 tersebut ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan lanjut Mbak Silvi. Ya, terima kasih Mas Agung dan Mas Ferdi. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan lagi dari Mas Agung dan Mas Ferdi, boleh Bapak Ibu silakan open mic ya Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan supaya lebih jelas. Silakan kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih bingung, nggak kebuka atau bagaimana. Silakan Bapak Ibu dari SD.
SMP yang hadir pada saat pagi hari ini. Silahkan. Ada tanggapan maupun ada pertanyaan, ada saran juga kami akan terima. Izin Mbak Moderator, dari Dinas Pendidikan, Mbak Nur, mau menambahkan sedikit. Ya, silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin juga bisa sharing terkait dengan apa yang telah disampaikan beberapa narasumber kita pada pagi ini, baik Mas Agung maupun Mas Ferdi, terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan atau mungkin bingung ini ditaruh di sebelah mana, apakah ini bisa dipakai dan apakah ada perlu ditambahin dokumen-dokumennya, mungkin bisa sharing. Karena yang tadi kita bahas di awal, apa-apa yang diminta itu memang ternyata ada sedikit perbedaan ya Mas Ferdi terkait dengan data dukung, tapi mungkin dalamnya jika kita lihat mungkin agak mirip sih. Jadi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mewakili tim dari bagian umumnya, mungkin dari pelayanan publiknya bisa sharing, mungkin dari Ibu Tri ada kiat-kiat apa saja yang mungkin dari teman-teman sekolah lain bisa mengikuti seperti itu Bu. Sekarang lebih kepada bagaimana apa yang Bapak Ibu punya di sekolah, apakah itu bisa ditampilkan atau perlu ditambahi, mungkin bisa sharing di sini ya Mas Ferdi ya. Siapa tahu Bapak Ibu ini nggak pede dengan apa yang sudah mereka lakukan di sekolah, yang padahal itu bisa jadi. Boleh, boleh, Bu. Boleh, bisa. Terima kasih. Ya, mungkin langsung aja ditanggapin Mas Agung dari pertanyaan Ibu Visnu. Jadi kiat-kiatnya Bu, untuk pengisian itu Bapak Ibu buat dulu skema strateginya seperti apa, yang mana yang mudah dulu dikerjakan. Selain daripada itu kan pastinya nanti ada bentuk dokumentasi yang bisa di-compare untuk bahan Bapak Ibu nantinya kumpulkan selama deadline ini berjalan. Tentunya nanti Bapak Ibu buat dulu di Google Drive, ada 6 indikator tersebut, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Jadi yang kami minta, atau bukan kami minta, jadi yang evaluasi Menpan minta, itu share linknya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dulu share linknya tiap-tiap indikator, supaya nanti tim evaluator ataupun validasi dari Menpan nanti tidak bingung, ini mana pertanyaan, mana jawabannya, tidak terpisah-pisah. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Nanti ada contoh konkretnya yang akan kami berikan. Jadi Bapak Ibu tinggal download, tinggal Bapak Ibu drop saja di Google Drive Bapak Ibu yang punya di satuan pendidikan, tinggal menyesuaikan saja nanti dengan pertanyaannya masing-masing. Sambil nanti Bapak Ibu compare dengan dokumen yang nanti akan diberikan oleh Dinas Pendidikan. Mungkin itu Bu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut terkait PKPP ini? Siapa tahu memang ini pastinya memang pasti banyak pertanyaan terkait hal tersebut, karena ini memang hal yang baru. Mungkin masih bingung terkait PKPP ini, tidak apa-apa, kami bisa maklumin. Atau nanti bisa di luar Zoom ini nanti bisa melakukan sesi pertanyaan dan lain sebagainya. Boleh juga. Gimana Bapak Ibu kepala sekolah di satuan pendidikan? Ada sedikit gambaran terkait PKPP pada hari ini? Mungkin saya kira ada sedikit paham ya Bapak Ibu ya terkait PKPP tersebut ya. Mungkin bisa dilanjut Mbak Silvi. Ya, terima kasih Mas Agung. Bagaimana kalau kita langsung minta tanggapan aja dari setiap SD maupun SMP? Siapa tahu masih ada yang bingung tapi malu mau tanya gitu. Boleh, boleh. Silakan Bapak Ibu dari SD 07 Samarinda Ulu atau yang mewakili kepala sekolah maupun yang mewakili 007 Samarinda Ulu. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ibu Sri Mulyati. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ferdi dan juga Mas Agung juga tadi ya yang sudah mempresentasikan
Terus tadi juga ada penyampaian dari Mbak Husnul yang sudah bersedia lah ya untuk mendampingi dan membimbing kami untuk memenuhi komponen-komponen yang harus diisi. Nah, terkait dengan tadi adanya aplikasi yang susah dibuka itu tentunya ini harus coba-coba terus ya, karena mengingat timeline ya, durasi waktu yang sangat mepet gitu ya. Karena di tanggal 30 harus sudah terisi semua untuk batas due date-nya lah ya, due date-nya. Sementara kami di sekolah juga sedang mempersiapkan MPLS gitu ya, tim-tim yang sudah kami rancang. Satu hal mohon izin, tadi terkait dengan apa ya, mohon izin lupa karena tadi ada tamu yang datang sambil eh, untuk itu kan ada oh ya, sorry. Untuk yang pengisian form F03 itu adalah caranya karena mengingat tadi hanya semacam link saja, jadi tadi disarankan Mas Ferdi untuk membuat barcode untuk mempermudah scan. Nah, itu yang saya tanyakan konfirmasi, mohon izin karena mungkin tadi saya sebagian tidak menyimak. Untuk 15 orang yang menjadi subjek atau objek lah ya, itu apakah orang tua, murid atau guru atau apa nih yang menjadi sasaran sehingga itu menjadi masukan feedback gitu ya, semacam feedback ke sekolahan sebagai bentuk evaluasi atau seperti apa yang perlu supaya kami juga mempersiapkan mencari tentunya sampel ya, tidak keseluruhan siapa-siapa yang layak memberikan feedback kepada kami atau semacam testimoni. Nah, itu yang perlu kami konfirmasi. Terima kasih. Ya, silakan Mas Agung ataupun Mas Oke. Ferdi. Jadi terkait F03, Bu, itu langsung ke orang tua saja, Ibu. Langsung ke Oh ya, orang oke, tua, oke. karena memang isi dari pertanyaan di survei tersebut belum relevan untuk anak murid, Ibu. Jadi bisa nanti disampaikan ke memang ke wali murid atau orang tua yang kiranya memang isi dari jawaban tersebut bisa mendukung nilai Bapak Ibu di sekolah. Jadi memang dipilah-pilah dulu, kiranya yang memang itu bisa diberi konsesioner tersebut bisa mendukung, artinya bisa memberi nilai kita yang bagus, Bapak Ibu kasih. Tapi Iya. kalau itu sekiranya tidak mendukung, jangan Bapak Ibu kasih dulu. Karena apa? Karena F03 itu merupakan nilai juga ya Bapak Ibu sebagai nilai pendukung yang nantinya misalnya nilai Bapak Ibu F01-nya itu tidak mumpuni, jadi itu F03 itu bisa menambah untuk nilai PP tersebut. Jadi kiranya memang selektif juga memilih pastinya kiranya yang mana wali murid atau orang tua yang bisa dibudidayakan lah Bu, ibaratnya bisa Ya. diberikan terkait konsesioner tersebut. Mungkin tuh yang bisa saya kasih saran dan solusinya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung terkait dengan pengisian F03 ya. Barangkali nanti sekolah bisa mengkondisikan gitu ya untuk pengisian secara bersama atau seperti apa. Satu hal lagi Mas, terkait dengan sarana dan prasarana. Itu kan menjadi salah satu dimensi lah ya untuk standar memberikan excellent service gitu ya, pelayanan prima. Nah, kemudian yang perlu saya tanyakan, sekolahan kami ini memang mungkin secara kita pelaksanaan atau perilaku ya, lebih kepada perilakunya sudah mencerminkan. Akan tetapi memang ada beberapa sarana prasarana kami ini yang masih butuh perbaikan. Contohnya tadi kan ada termasuk yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, misalnya parkir. Memang kami luas. Akan tetapi kondisi halaman sekolah kami ini paving ini tidak rata. Kami sudah beberapa kali mengajukan proposal ya, karena memang sekolah negeri ini kan banyak hal yang harus direnovasi. Kami mendapat kemarin tapi untuk bangunan sekolah yang memang waktu itu rusak. Nah, halaman ini masih kondisinya tuh tidak rata, mengingat dulu tuh 3 sekolahan, sehingga tuh berbeda, sana agak tinggi, sini rendah. Nah, itu kalau saya sendiri menilai secara excellent service itu juga sudah membahayakan anak murid ya. Nah, itu yang aduh, sementara kami kan sekolahan tidak, itu bukan kuasa kami untuk melakukan perbaikan. Kami juga sudah mencoba mengajukan proposal juga ke dinas, ke Pak Wali Kota juga ya, supaya
bagaimana sih halaman sekolahan kami ini memberikan sarana dan prasarana yang layak, kemudian memberikan rasa nyaman dan aman untuk anak-anak kami. Nah, itu saja sih yang kami menjadi sedikit insecure, mengingat sarana prasarana kami ini belum memadai untuk dikatakan layak menjadi satuan pendidikan yang menerapkan excellent service. Memang mungkin di bagian, makanya kami perkuat gitu ya, kalau kami analisis SWOT, itu mungkin menjadi weakness, kelemahan. Akan tetapi makanya kami coba gali di opportunities, di peluangnya itu adalah dengan mengembangkan perpustakaan. Perpustakaan kami alhamdulillah sudah terakreditasi nasional, kemudian juara 1 tingkat kota Samarinda. Nah, itu menjadi sebuah opsi ketika saya masih banyak kelemahan, tapi sisi lain yang paling tidak itu bisa kami jangkau, low budget, yang kami memang launching setiap tahun, itu menjadi akhirnya memperkuat kami, akhirnya ikut inovasi tadi yang Mbak Imba itu di literasi. Nah, itu coba kami menjadi ya opsi, karena kami menyadari bahwa ya jauh ketika misalnya kita dibandingkan dengan 028 yang memang sekolahan baru yang bertaraf internasional, ya secara sarana dan prasarana tentu ya kami sangat jauh, tidak ada apa-apanya gitu ya. Sementara sekolah negeri yang sudah usianya tuh lebih dari 45 tahun. Nah, itu sih yang menjadi apakah itu sarana prasarana itu menjadi sebuah penilaian yang lumayan tinggi untuk nilai tingkat grade-nya gitu, atau ada dimensi yang lain, karena kalau dari situ tentu saja ya, kalau saya menyadari bahwa memang SDL 007 dari sisi sarana prasarana masih sangat jauh dikatakan layak dengan kategori excellent service. Itu sih Mas Agung, mohon pencerahannya. Terima kasih, Bu. Jadi terkait apa yang disampaikan Bu Sri tadi terkait SAPRAS, mungkin bahasanya tidak mumpuni untuk ketersediaan penilaian tersebut. Jadi kami tidak hanya melihat dari bagus atau tidaknya SAPRAS tersebut, Bu. Jadi kami melihat dari segi, kalau nanti Ibu sudah masuk dalam aplikasi ada pertanyaan, itu bukan bagus tidaknya tempat parkir atau ketersediaan parkiran, Bu. Jadi di situ nanti Oke. terdapat atribut kendaraan, ada parkir roda 2 yang memang penunjuk arah ke roda 2, kemudian ada ketersediaan roda 4 arah parkirnya yang biasa Bapak Ibu lihat di mall atau di MPP atau di balai kota, kemudian ada tempat disabilitas, kemudian macam-macam Bu di Sapras. Jadi memang kami tidak melihat dari segi bagus atau tidaknya ketersediaan segi Sapras Bapak Ibu, dan itu juga menjadi sebenarnya itu menjadi bahan dasar Bu, PKPP ini menjadi bahan dasar acuan kami untuk laporan ke Bapak Wali Kota terkait ini loh Pak Sapras yang kami sudah tindak lanjuti, dan kami berikan juga rekomendasi buat Bapak Ibu melakukan yang Bapak Ibu tadi Bu Sri sudah lakukan proposal. Jadi itu sebagai bahan dasar juga Bu, bahan kuat untuk proposal tersebut bisa disetujui atau tidaknya. Nah, jadi ini sudah dilakukan pembinaan oleh bagian organisasi. Oh, ini loh Sapras kami tidak mumpuni dan kami memberikan rekomendasi. Dan PKPP ini bukan hanya untuk melakukan penilaian saja, dan kami memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait Sapras tersebut. Itu Ibu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait manufacturing di Sapras yang nantinya Bapak Ibu lakukan pengumpulan bukti dukung. Jadi kami tidak serta-merta di Sapras itu memang menjadi polemik sekota Samarinda, Bu. Ya, apalagi sekarang tidak bisa dipungkiri, masih banyak juga OPD yang Saprasnya memang kurang, tidak hanya di satuan pendidikan. Dan itu tidak menjadi alasan juga, oh kami tidak punya kantor, kami tidak punya ini, tapi memang ketersediaan atribut-atribut yang nantinya itu bisa diadakan, maksudnya bisa dipenuhi, itu menjadi penilaian juga Ibu. Jadi Bu Sri tidak usah berkecil hati terkait hal tersebut. Nanti bisa dilihat contohnya nanti di dokumen yang diberikan dari Dinas Pendidikan, nanti ada gambaran umumnya lah seperti apa. Jadi tidak melihat secara 360 secara keseluruhan. Jadi nanti dilihat
dari segi atribut-atributnya seperti apa. Jadi atribut-atribut tersebut tidak hanya dinilai dari segi sapras juga, nanti dari segi indikator di SDM itu juga ada atribut untuk dinilai dari pakaian Bapak Ibu yang dipakai sekarang, memakai atribut nemtek apa lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu akan lihatlah setelah melakukan penguploadan ataupun nanti diberikan dokumen tentang eh, PKPP ini oleh Dinas Pendidikan. Nanti secara gambaran besar, oh ternyata nanti yang diminta ini, oh ternyata yang diminta ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Sri. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung. Mudahan segera ada tindak lanjut lah ya di follow up. Mungkin barangkali diadakan apa di bentuk grup WhatsApp gitu ya supaya bisa kayak sharing session gitu untuk saling diskusi seperti itu ya. Mengingat waktunya ini yang sangat sangat Iya mepet Bu. gitu ya. Jadi agak-agak berkejar-kejaran. Baik. Terima kasih Iya, Mas Bu. Agung. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Selanjutnya dari SD 008 Samarinda Kota, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada Ibu Dahliana dari SD 008 Samarinda Kota, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah mendengar dari penjelasan tadi dan juga beberapa teman bertanya, mungkin permasalahan sama. Jadi untuk ini mungkin pertama kali kami mohon bimbingannya nanti supaya kita sama-sama nih karena pertama kali jadi kami mohon bimbingannya. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir boleh mendownload eh, PPT narasumber yang sudah disampaikan oleh Mas Agung dan Mas Ferdi, serta mengisi daftar hadir pada acara kita pada saat pagi hari ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, coba kita dengarkan masukan maupun saran dari SD 028 Sungai Pinjang. Silakan, ada di peserta ada Ibu Alinda. Kami persilakan SD 028 apabila ada yang ingin disampaikan. Boleh dilanjut dulu Mbak Sri. Baik, halo. Oh, ada. Eh, Oh, siap. mohon izin Bapak, saya off cam. Eh, untuk apa yang ingin kami tanyakan sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan yang lain tadi. Mungkin yang lebih kami butuhkan saat ini adalah gambaran umumnya, kira-kira bagaimana cara mengerjakan ini dan fasilitator untuk mendampingi kami dalam mengerjakan ini. Itu aja Pak. Sekian dari kami. Ini itu aja. Oke, terima kasih. Para siap. Oke. Jadi terkait PKPP ini nanti kalau memang butuh pendampingan, Bapak Ibu mau ke bagian organisasi boleh dengan saya langsung. Mau buat tim kerja dengan Dinas Pendidikan sebagai tim pembina juga boleh. Saya persilahkan juga. Enaknya Bapak Ibu seperti apa saja ya. Terima kasih untuk Pak Parasya. Boleh dilanjut Mbak Silvi ke satuan pendidikan yang lain. Ya, SMP 1 ya, selanjutnya SMP 1 Kota Samarinda. Jika ada yang ingin disampaikan, kami persilakan Bapak maupun Ibu. Kalau belum ada SMP 1, boleh SMP 10 juga. Bapak Ibu SMP 1 maupun SMP 10, kami persilakan. Boleh dilanjut aja Mbak Silvi, di skip aja.
Oh ya baik Mas, kalau misalnya belum ada yang disampaikan, eh sebelumnya gimana nih kita mau tutup atau masih ada lagi yang mau disampaikan lagi? Kalau Dan tidak ada yang disampaikan boleh ditutup Mas Uki. oh ya baik Mas. Jika tidak ada yang disampaikan lagi, Bapak Ibu, kita tutup acara pada saat pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi Mas Agung. Nomor WhatsApp-nya tertera di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk PowerPoint, narasumber yang sudah disampaikan ada di kolom chat juga, link tree-nya. Daftar hadir juga ada di link tree yang ada tersedia di kolom chat. Jika kurang jelas, boleh datang juga ke bagian organisasi ya Bapak Ibu. Kami juga menerima tamu juga dari luar, silakan datang. Kurang dan lebihnya kita tutup acara pada saat pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya Bapak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih Mas Agung, Mas Ferdi, dan Mbak siapa tadi? Silvi, Bu. Oke. Oh iya, Terima nanti saya kasih, jawab Bu. ya Mas Agung. Ya, Siap makasih ya Mas Bu, Ferdi. siap, siap. Terima kasih. Oke, izin live ya Mas. Siap. Ya, makasih. Itu yang itu jangan tuh. Bun, ya Allah, kapan saya bernapas ini? Hah? Ini kami tadi mau rapat pagi untuk lomba kejar award. Itu juga Juli. Yang tanggal 14 kami presentasi kota. Ini lagi hari itu hanya ditujukan dari satu pendidikan yang memberikan layanan excellent service. Juli harus